Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Muhammad Hasim di channel saya Rumah Sehat Islami MKT Sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini Allah izinkan saya untuk silaturahmi ke rumahnya Bapak siapa nama Pak? Pak Alon ya. Pak Alon ya. Pak Alon, beliau tinggal di Kota Bukit Tinggi. Alamat di mana Pak? Di Pangana. Di Pangana. Jadi alhamdulillah Rasulullah katakan barang siapa yang menjalin silaturahmi Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, ribuan malaikat mendoakan kebaikan untuknya, bahkan Allah gugurkan dosa-dosanya. Inilah keberkahan dari silaturahmi. Silaturahmi ini perintah Allah, sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Nikmat silaturahmi ini penting kita syukuri. Karena apabila kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Siapa yang tidak bersyukur, sungguh azab Allah sangat pedih. Hari ini Bapak Ibu, banyak manusia ingin bersilaturahmi, mengunjungi saudaranya. Tapi tidak bisa lagi, karena sudah terbaring di rumah sakit. Bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan terbaring di rumah sakit. Tidak bisa lagi ketemu siapapun. Bahkan ada yang masuk penjara. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Tidak bisa melakukan apa lagi. Maka kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini, kesempatan kesehatan, gunakanlah untuk menjalin silaturahmi sebanyak-banyaknya. Karena silaturahmi ini adalah perintah Allah, sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Silaturahmi ini adalah salah satu amalan nanti ketika kita hidup di surga. Kerja kita banyak silaturahmi saja, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Silaturahmi, makan, minum, menikmati kehidupan di surga, cita-cita agama. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan berdiskusi ringan dengan Bapak apa tadi Pak? Pak Alon ya. Pak Alon. Nah, Pak Alon, beliau ini Bapak Ibu dahulunya pada tahun 2008 Pak ya. 2008. 2008 beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa dikatakan hidup yang kedua. Hidup yang kedua, beliau pernah 2 tahun hilang ingatan. Nah, ceritanya seperti apa? Seperti apa Pak? Ketika itu pada tahun 2008 itu seperti apa Pak? Apa yang terjadi Pak? Di walaupun kecelakaan gitu ya. Kecelakaan. Jadi Bapak Yol pada tahun 2008 kecelakaan di mana Pak? Di Kangkung. Di Kangkuang, Kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Di Kota Bukit Tinggi. Jadi kisahnya Bapak ini bawa mobil Pak? Motor. Bapak ini bawa motor ditabrak oleh mobil. Iya, mobil. Ditabrak oleh mobil di simpang jalan atau di jalan lalu lintas? Di jalan. Di tepi jalan. Jadi Bapak waktu itu parkir. Enggak pakai motor. Pakai motor. Jadi mobil ini mengambil jalan Bapak. Enggak tahu ya, Nggak kunci tahu. jalan. Dari belakang atau dari depan ditabrak? Kan dari ke sekolah kan, pulang. Iya. Nah, sampai ke pulang dia. Nah, itu di jalan enggak tahu lagi. Sudah nggak tahu lagi. Jadi ceritanya dia ditabrak mobil, dia bawa motor. Singkat cerita, beliau masuk rumah sakit dalam keadaan koma, nggak sadar sama sekali, kepalanya sudah pecah. Kepala pecah ya Bapak Ibu? Ini pecah. Ini pecah semua kepalanya. Bisa dikatakan keluar isi kepalanya. Nah, maka alhamdulillah berkat kasih sayang Allah, berkat pertolongan Allah melalui dokter, maka diusahakan untuk mengoperasi kepalanya dengan cara Di M Jamil Padang. di M Jamil Padang ya. Masuk di Mutar dulu. Masuk di Ahmad Mutar, nggak sadar sama sekali. Setelah itu dibawa ke M Jamil Padang, maka langsung ditanggapi, dilakukan. Setelah itu dioperasi Pak ya, dengan cara diambil Pak ya, diambil Bukan tengkoraknya, tengkoraknya. tengkoraknya dibuka Bapak Ibu. Terus Tutup di perut ya, simpan di perut ya. tengkorak Bapak dibawa ke perut. Iya, buka tengkoraknya ini. Iya. So di perut. Jadi tengkoraknya ditaruh di perut. Di perut ya. Jadi nanti nutup ini pakai apa? Dilepas saja. Dilepas saja. Kosong. Buka ini tengkorak buatnya. Iya. Mungkin nampak otaknya Nampak otaknya goyang-goyang. Kita. Jadi untuk sementara dibiarkan saja seperti itu oleh dokter. Jadi yang ditaruh ke perut apa Pak? 4 bulan dulu, 4 bulan. Iya. Udah mulai tutup balik kita. Ditutup lagi. Oh, jadi daging tengkoraknya dipindahkan ke perut Perut agar dia tetap hidup selnya. Setelah 4 bulan tutup balik. ditutup lagi, diambil lagi tengkoraknya yang di sini. Dipindah. Bukan isi kepala ya, tapi tengkoraknya. Tengkoraknya nih yang pencong ini ya. Dipindahkan ke perut. Nah, jadi selama 4 bulan beliau di rumah sakit. Bukan. Dia pulang cuma 20 hari pulang. 20 hari udah pulang. Terus supaya itu bisa ya ngomong
umur hilang semua nggak sadar pernah Nggak tahu. ingat sekali. Tapi tengkoraknya masih dalam keadaan Perut di perut. Jadi ini nggak ada apanya, goyang buat. kosong saja. Nggak ada tempurungnya ya, seperti kelapa nggak ada tempurungnya. Seperti itu saja ya. Kelihatan, bisa dilihat sama orang isi kepalanya, isi kepala itu. Iya mungkin. Bisa ya. Jadi selama 4 bulan itu memori sudah tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Bapak ini tidak mengingat apapun tentang kehidupan masa lalunya. Itu berjalan berapa tahun Pak? Memorinya Ya. mungkin enggak 2 tahun kayaknya. 2 tahun Bapak Ibu. Setahun. Setahun lebih kurang. 2 tahun lebih kurang Bapak ini tidak ingat sama sekali ya. Sama anak kecil lagi, anak babi gitu. Seperti anak baby, anak kecil, memorinya ulang kembali. Iya. Ya. Selama 4 bulan dirawat, 20 hari di rumah sakit, pulang dirawat di rumah selama 4 bulan, nanti tengkorak yang ada ditempel di perutnya tadi dipindahkan lagi ke kepalanya. Ditutup lagi kepalanya. Yang kedua, dibikin jalur baru. Di kepalanya tuh dibor ya, dimasukkan sejenis selang yang tembus ke perutnya ini. Tembus ke perutnya ini. Tujuannya mungkin untuk melancarkan peredaran darah atau apa nggak tahu ya, jalur baru lah, aliran sungai baru ya dari kepala ke lambungnya. Enggak supaya apa? Supaya Kalau darah itu enggak jalan gitu kan. Kalau tidak darahnya tidak jalan di kepala, akhirnya dia tertidur aja lagi, seperti mayat hidup lah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak. Jalan, apa boleh gitu. Jadi ceritanya ingat kembali itu gimana Pak? 2 tahun setelah hilang memori itu awal ingatnya seperti apa? Mungkin yang ingat mungkin 4 bulan nampak dunia begitu. 4 bulan nampak dunia begitu. Oh jadi matanya apa? Hah? Matanya ketika itu nggak kelihatan, kabur juga? Enggak, imam hilang semua gitu. Kok nyampe bulan tuh nampak dunia begitu. 4 bulan itu. Jadi selama 4 bulan mata buta juga, mata buta juga, nggak tahu. ada ingat. Enggak semua enggak itu semua. Nggak ingat sama sekali. Nggak ngelihat dunia juga nggak ada, matanya buta. Matanya ditutup pakai sorban, pakai perban. Kan. Jadi setelah 4 bulan baru lihat dunia. Nampak dunia. Nampak dunia tapi nggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa pun. Setelah 2 tahun baru ingat. Enggak, bukan nampak bulan. Enggak balik nampak orang itu. Nampak orang tapi nggak tahu juga. Enggak tahu. Nggak tahu. Ini anak-anak apa ya? Nggak tahu. Bukan dia kecil gitu. Kalau kecil. Setelah 2 tahun baru ingat siapa orang. Saya salah mungkin tahun salah. Anak kita kan apa balik anak-anak gitu. Oh Kalau bisa dia tahu kecil, ingat ini anak, ini ini istri tahu. anak. Ini namanya piring. Ini apa ini gitu. Pintu, lampu macam lah. Macam diajarin. Enggak, Bapak ingatnya dengan istri, ini istri saya, ini anak saya itu di kapan? Mungkin 2 tahun setelah itu. Angka 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan. Untuk anak kecil gitu ha. Iya. Saya balik gitu ha. Jadi siapa manusia yang pertama kali Bapak kenal di awal waktu pulih ingatan itu, siapa yang Bapak ingat ketika itu? Ya mungkin Umi aja itu aja. Uminya, istrinya. yang enggak mau Umi aja, yang lain dah. Umi itu ibu Iya. Bapak. Hah? Istri. 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 Jadi ketika awal-awal ingat Umi tuh anak. Bapak ingat istri ya. Bapak punya istri, sadar Bapak punya istri ketika itu. Cuma yang ngomongnya ibu aja gitu. Umi aja yang ngomong. Umi aja gitu. Jadi berjalan waktu baru ingat dengan keluarga-keluarga yang lain, baru ingat dengan usaha-usaha yang lain. Sampai sekarang alhamdulillah normal kembali. Orang tamu habis doang. Kan bicara. Enggak tahu sama sekali. Yang mungkin yang ingat mungkin baru agak 7 bulan baru 6 cicit. Nampak cicit. Sebelumnya terjalan. Jadi inilah dia Bapak Ibu ya, ujian. Setiap yang hidup pasti diuji. Ujiannya banyak. Ujian kesehatan, ujian sakit, ujian sehat. Ini ujian. Ujian miskin, ujian kaya. Ujian apa lagi ya? Ujian ketika di atas, ketika di bawah. Ini ujian semua. Jadi kita bersabar saja. Jadi hari ini Bapak Ibu dimanapun Anda berada, banyak hikmah yang kita bisa petik dari pelajaran pada siang hari ini bersilaturahmi dengan Bapak Viol ya, Alon-alon nih. Bapak Alon ya. Alon. Nah, beliau ini ibaratnya hidup nyawa yang kedua Pak. Sudah menjalani proses yang panjang. Tetap bersyukur hari ini Bapak Ibu di luar sana yang masih dalam keadaan sehat, kehidupannya masih dalam keadaan bercukupan. Banyaklah bersyukur dalam kehidupan karena di luar sana banyak nasib orang di bawah kita. Selalu melihat ke bawah kita, jangan selalu melihat ke atas kita. Kalau kita selalu melihat ke atas, semakin susah lagi kehidupan kita. Kalau hari ini kita nggak punya sepatu, lihatlah orang yang tak punya kaki. Nah, hari ini banyak saudara kita yang tak punya kaki. Seperti Bapak ini diuji, hampir saja meninggal dunia, mengalami hilang ingatan dan segala macamnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Ya Pak ya. Pelajaran untuk kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Mungkin ada nasihat untuk teman-teman yang nonton video kita nih Pak? Alhamdulillah. Ya.
Tetap semangat Pak ya. Ya. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Jalani dengan Jangan agama, menyerah. Ya. Jangan menyerah karena Bapak ini setelah dia pulih, dia tetap bisa menjalankan usahanya, ada depot ayam juga Pak ya. Ada buka rumah makan juga di Kota Bukit Tinggi ini. Dulunya sampai sekarang beliau tetap masih aktif dalam beraktivitas, dalam berkegiatan muamalah, beribadah dan segala macamnya. Gaji tetap tuh. Dan Puasa. lebih dahsyatnya beliau beribadah juga luar biasa, puasanya, baca Al-Qur'annya, Ngaji semuanya, ngajinya terus, tetap melakukan kegiatan seperti kita semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Banyak maaf kita akhiri pertemuan kita, silaturahmi kita pada pagi hari dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.